Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Cipta Maulana Ishak dengan NIM 201510501063 dari kelas Manajemen Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktik lapang yang saya lakukan. Baik, untuk laporan yang saya lakukan berjudul Manajemen Usaha Tani dan Konsep Agribisnis Komoditas Jagung di Desa Batu Karboy, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya mengambil usaha tani jagung sebagai laporan praktik lapang yang saya lakukan. Jagung merupakan komoditas yang sangat digandrungi oleh para petani di sekitar lingkungan saya di Desa Batu Karboy, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, karena teknik budidayanya ini juga cukup gampang dan merupakan salah satu tanaman pangan yang cukup bernilai di pasaran. Dan untuk datanya pada tahun 2013 sampai 2017 untuk luas panen dan produksi di daerah Pamekasan itu cukup tidak stabil sebenarnya. Dapat dilihat pada tahun 2013 sampai 2017 ada indikasi naik turun pada luas panen dan produksi yang berdampak pada produktivitas usaha tani jagung. Disinyalir ketidakstabilan tersebut merupakan akibat dari cuaca dan alih fungsi lahan serta manajemen yang kurang diperhatikan oleh para petani. Maka dari itu dibutuhkan manajemen yang baik dan identifikasi beberapa faktor-faktor yang dapat menunjang dalam melakukan usaha tani. Berikut merupakan gambaran umum usaha tani on farm komoditas jagung di Desa Batu Karboy, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Untuk usaha tani jagung ini merupakan komoditas utamanya ya jagung, karena sudah namanya usaha tani jagung, dan untuk pemiliknya itu bernama Mas Lukman Hakim yang merupakan salah seorang pemuda warga desa Batu Karboy. Petani merupakan profesi utamanya dan lahan merupakan milik pribadi, dikelola sejak tahun 2014. Usaha tani masih terbilang kecil dan masih terputus karena pemilik merupakan pemula di dalam dunia pertanian. Dalam melakukan usaha taninya, pengelola bergerak secara mandiri dan tidak melakukan kemitraan dengan pihak-pihak manapun karena masih ketidakpahaman dari petani tentang usaha tani jagung. Untuk penyediaan inputnya masih bergantung pada bantuan dari Responsum Pertanian. Untuk bantuan ini disalurkan dari kelompok tani dari Dinas Pertanian melalui kelompok tani yang diikuti oleh Mas Lukman tersebut. Dan untuk jenis inputnya berupa jagung, benih jagung hibrida Maxingenta dan pupuk urea dan Konskra yang didapat dari bantuan tersebut selama 2 kali dalam setahun. Dan untuk produksinya, proses budidayanya itu dalam satu kali musim tanam, jagung dapat dipanen setelah berumur 80-110 hari. Dan ini indikasi bahwa buah jagung sudah mulai tumbuh. Selanjutnya saya akan membahas bab 4 mengenai hasil dan pembahasan dari manajemen agribisnis pada usaha tani jagung yang dilakukan oleh Mas Lukman selaku pemilik. Yang pertama itu ada manajemen produksi. Untuk manajemen produksi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang pertama itu ada perencanaannya, dan untuk perencanaan itu yang pertama itu ada penyiapan lahan. Untuk lahannya sendiri itu ada lahan seluas 750 meter persegi dengan kapasitas 200 tanaman jagung dalam yang dapat tumbuh dalam sekali tanam. Untuk jaraknya itu tidak jauh untuk lokasi lahannya, seperti yang sudah jelaskan tadi, hanya berjarak 5 menit jalan kaki dari. Untuk produksi dari jagung dari pemilik merupakan tipe yang terputus karena produksinya langsung disalurkan kepada pedagang dan tidak melakukan budidaya komoditas jagung lagi, namun bergantung pada cuaca. Jadi Mas Lukman ini melakukan kegiatan produksi itu bergantung terhadap cuaca. Misal pada musim penghujan akan menanam jagung, dan apabila musim kemarau akan menanam komoditas lain, misalnya tembakau. Usaha produksi ini biasanya dilakukan oleh sejumlah orang.
dan biasanya itu hanya beragontakan anggota keluarganya saja dan tidak menerima dan tidak menerima tapi tidak menggunakan tenaga kerja. Setelah dikemas, jagung akan siap dipasarkan dan pemasarannya itu dilakukan pada pasar-pasar tradisional dan penggolak di sekitar rumah dari pemilik. Yang kedua itu ada manajemen teknologi. Jadi manajemen teknologinya ini tidak begitu banyak diperlukan karena teknologi yang digunakan oleh Mas Lukman sendiri masih cukup sederhana dan masih tradisional. Untuk teknologi yang digunakan tuh hanya berupa cangkul dan bajak yang masih ditarik oleh hewan dan alat-alat yang digunakan dalam proses panen seperti celurit dan alat pipil tadi. Untuk alat penanamannya juga masih tradisional menggunakan tugal manual yang menggunakan kayu dan ditanamkan ke tanah dan membentuk lubang. Yang ketiga itu ada manajemen sumber daya manusia. Untuk manajemen sumber daya manusia ini merupakan faktor yang penting sebenarnya dalam usaha tani yang dilakukan. Untuk sumber daya manusianya itu hanya Mas Lukman sendiri dan beberapa anggota keluarga yang membantu dalam proses usaha tani tersebut. Walaupun masih anggota keluarganya saja yang membantu, namun untuk proses usaha taninya itu berjalan dengan lancar dan untuk pembayarannya itu tidak ada karena merupakan keluarga sendiri. Hanya ada konsumsi pada hari kerja seperti itu. Yang keempat itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan, menurut Hayati, manajemen keuangan merupakan segala sesuatu proses produksi ataupun kegiatan proses perusahaan yang berkaitan dengan langkah untuk memperoleh dana, menggunakan dan mengelola aset sesuai dengan apa yang ingin ditinjau oleh unit usaha atau perusahaan tersebut. Pada usaha tani yang dijalankan, jenis-jenis input dan kebutuhannya itu cukup sederhana dan tidak terlalu banyak. Yang pertama itu ada biaya tetap yang berupa pajak tanah yang dibayar tiap tahun dengan biaya itu hanya 12.000 dalam satu kali pembayaran tiap tahun. Ya, untuk biaya tetapnya itu hanya berupa tersebut karena untuk teknologinya itu masih berupa teknologi tradisional yang dipunyai sendiri. Untuk biaya variabelnya berupa insektisida yang digunakan itu 500 ml dan harganya itu 115.000 per liter. Kenapa saya menghitungnya per liter? Karena tidak ada insektisida itu yang berukuran 500 ml, adanya itu yang 1 literan. Jadi harus dihitung menggunakan literan walaupun yang dibutuhkan hanya separuhnya. Dan yang kedua itu ada pupuk. Sudah dijelaskan bahwa pupuknya mendapat pengetuan dari Dinas Pertanian. Untuk pupuknya itu yang dibutuhkan 5 kg tiap pupuk. Untuk pupuknya itu dipasang satu kali setiap 1 kali tanam. Untuk air ya sesuai kebutuhan karena di sekitar rumahnya sang pemilik itu juga air sangat mudah didapat, jadi saya kosongi. Dan untuk tenaga kerja karena tadi sudah dijelaskan bahwa tenaga kerjanya itu hanya anggota keluarganya sendiri yang membantu, jadi tidak memakan biaya apapun. Yang kelima itu ada minyak berupa pertalite yang digunakan pada sepeda motor yang digunakan dalam proses pemasaran. Biasanya itu digunakan itu 2 liter karena jarak pasar atau Tengkulak itu cukup jauh. Dengan biaya 18.000 per 9.000 per liter, dan untuk 2 itu berarti 18.000. Untuk total biaya variabelnya itu 133.000 antara insektisida dan untuk total costnya itu 145.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran hasil produksi. Untuk manajemen pemasaran tersebut, pertama-tama ada teori dari Wibowo tahun 2019. Pemasaran merupakan suatu aktivitas sosial dan kebetulan yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan maksud untuk mendapatkan keinginan mereka dengan cara membuat
produk kemudian menukarkan dengan besaran nominal tertentu kepada orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, berarti sebuah pemasaran merupakan kegiatan paling akhir dari proses produksi. Ya, jadi proses pemasaran itu dilakukan setelah proses produksi yang dilakukan oleh Mas Lukman tadi. Jadi setelah proses produksi selesai, maka pemasarannya dilakukan dengan mengirimkan hasil produksi terhadap tengkulak dan juga pasar-pasar tradisional. Berikut merupakan alur dari pemasaran yang berupa yang pertama itu ada petani jagung yang merupakan pemilik dari usaha tani, yaitu Mas Lukman, yang dijual kepada pedagang pengepul. Ada dua jalur. Yang pertama itu melalui pedagang besar terlebih dahulu, kemudian pedagang kecil, dan baru konsumen akhir. Dan yang kedua itu ada dari pedagang pengepul dan langsung ke pedagang kecil, baru ke konsumen akhir. Selanjutnya ada bagian bab 5, yaitu penutup. Berisi kesimpulan. Untuk manajemen usaha tani yang dilakukan memiliki beberapa aspek yang ditinjau berupa manajemen produksi, manajemen teknologi, manajemen sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Manajemen produksi terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu penyediaan bahan baku, pemilihan lokasi, proses produksi, serta pengolahan hasil produksi. Manajemen sumber daya manusia telah cukup mumpuni di kalangan pedesaan, dikarenakan memang di Ngoya mayoritas mengusahakan menulis jagung dan tanaman pangan yang lainnya, sehingga ketika terjadi penugasan dadakan tenaga kerja tidak perlu lagi dilakukan training. Manajemen keuangan digunakan untuk mengetahui harga dari produk, manajemen biaya apa saja yang digunakan, serta mengetahui pendapatan kotor dan bersih. Yang kedua itu pemasaran. Dalam proses usaha tani jagung di Desa Batu Kerbui memiliki dua saluran utama, yaitu yang cukup sederhana, yaitu dari petani pedagang pengepul pedagang besar, lalu pedagang kecil dan konsumen akhir. Kemudian ada saluran kedua yang meliputi petani pedagang pengepul pedagang kecil dan langsung ke konsumen akhir. Fungsi-fungsi pemasaran juga telah dilakukan dari berbagai pihak yang berada dalam saluran pemasaran, seperti fungsi pertukaran, fungsi isi, dan fungsi aksesoris. Saran. Untuk sarannya, pelaksanaan praktik lapang dengan agenda wawancara dilakukan bersama salah satu petani usaha tani jagung di Desa Batu Kerbui, Kecamatan Bakian, Kabupaten Bukit, pada tanggal 4 November 2021, berjalan dengan lancar. Wawancara tersebut sedikit terkendala terkait waktu, karena pada waktu tersebut pemilik memiliki kegiatan pribadi yang tidak dapat dilakukan. Jadi acara wawancara sempat ditunda dari awalnya pukul 9 sampai pukul 12. Dari hal tersebut dikarenakan terdapat kendala pada narasumber, ya, seperti yang dijelaskan barusan. Untuk sarannya, terlebih dahulu kepada petani, menanyakan, hendaknya itu yang pertama itu menanyakan terlebih dahulu kepada petani ketersediaan dan waktunya, dan lebih dikomunikasikan lagi terkait waktu dari wawancara tersebut agar tidak mengganggu aktivitas lain dari sang pemilik. Mungkin itu saja dari presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.